Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisa Putri dengan NPM 2011050029 dari kelas 4 SIP 2, mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan, dosen pengampu Ibu Oci Marcella Febriani Eskom MTI. Di sini saya akan menjabarkan studi kasus perhitungan penentuan alternatif produk terbaik dengan menggunakan metode WP guna memenuhi tugas besar saya di mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Baiklah, langsung saja ke studi kasusnya. Perhitungan penentuan alternatif produk terbaik dengan menggunakan metode WP. Di sini kita mempunyai tabel alternatif. Di studi kasus saya ini, saya mempunyai produk motor dengan merek Beat, Vario, Scoopy, PCX, dan NMAX dengan kode A1, A2, A3, A4, dan A5. Langkah yang pertama, menentukan kriteria dan bobot masing-masing kriteria dengan ketentuan bobot 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan kategori bobot 5 sangat penting, 4 penting, 3 cukup penting, 2 kurang penting, dan 1 tidak penting. Di sini saya mempunyai 5 kriteria, ada harga, kualitas, fitur, populer, dan keawetan. Dengan bobot masing-masing 5, 4, 4, 2, dan 3. Dengan kriteria cost di harga, karena cost itu bernilai harga, benefit itu adalah keuntungan. Itulah kenapa kualitas, fitur, populer, dan keawetan di sini saya beri kriteria benefit dengan kode C1, C2, C3, C4, dan C5. Selanjutnya, bobot ini kita jumlahkan dengan cara sama dengan sum. Masukkan nilai bobot sama dengan sum. Masukkan nilai bobot, maka keluar hasilnya. Langkah yang kedua, melakukan perhitungan nilai relatif bobot awal WJ, di mana WJ sama dengan 1. Di sini kita menentukan bobot kepentingan, yang di mana C1, C2, C3, C4, dan C5 dengan cara sama dengan nilai bobot dibagi dengan jumlah. C2 juga sama. Nilai bobot dari kualitas dibagi dengan jumlah. C3, nilai bobot dari fitur dibagi dengan jumlah. C4, nilai bobot dari populer dibagi dengan jumlah. C5, nilai bobot dari keawetan dibagi dengan jumlah. Selanjutnya, membuat matrik perbedaan alternatif dan kriteria. Di sini alternatif atau kriterianya dengan kode A1, A2, A3, A4, dan A5 ini merek produk tadi. Di mana C1 itu harga, C2 kualitas dengan nilainya, C3 itu fitur dan juga nilainya, C4 itu populer, C5 keawetan. Langkah selanjutnya, melakukan perhitungan nilai vektor S. Pertama, kita pangkatkan. Di sini kita pangkatkan C1, di mana C1 tadi sama dengan harga. C1 tadi adalah harga, di mana harga kriterianya cost, di mana cost itu bernilai negatif dan benefit bernilai positif. Maka dari itu, cara memangkatkannya sama dengan nilai dari bobot kepentingan di C1 tadi
dikalikan dengan negatif 1. Maka keluar hasilnya negatif 0,28. Dan di C2, C3, C4, dan C5 itu bernilai positif karena kriterianya benefit. Caranya sama dengan bobot kepentingan, nilai dari bobot kepentingan tadi dikalikan dengan positif 1. Maka hasilnya 0,22. Begitupun dengan C3, C4, dan C5. Langkah yang selanjutnya menghitung nilai vektor S. Di sini cara mencari nilai vektor S tadi itu sama dengan nilai di C1 tadi atau harga itu dipangkatkan dengan yang sudah dipangkatkan tadi, lalu di SKRT-kan dikali dengan C2 dipangkatkan dengan hasil pangkat dari C2 tadi, dikali C3 dipangkatkan dengan hasil dari C3, C4 dipangkatkan dengan hasil dari C4, dan C5 dipangkatkan dengan hasil dari C5. Begitupun juga dengan yang A2, A3, A4, dan A5. Lalu kita jumlahkan. Cara menjumlahkannya sama dengan sum dimasukkan nilai S tadi, ditarik, tutup, maka langsung keluar jumlahnya. Yang selanjutnya melakukan perhitungan nilai preferensi relatif vektor V. Cara mencarinya sama dengan nilai dari S tadi itu dibagi dengan jumlah dari nilai vektor S. A2 nilai dari vektor S tadi dibagi dengan jumlah. Sama juga dengan yang C3, nilai vektor dari A3 itu dibagi dengan jumlah. A4 nilai vektor dari A4 dibagi dengan jumlah. A5 nilai vektor dari A5 dibagi dengan jumlah. Dan langkah yang terakhir, merankingkan nilai alternatif. Di sini sama dengan yang tadi, alternatifnya ada A1, A2, A3, dan A4 dan A5, di mana ini merek produk tadi atau produk motor yang ada di studi kasus saya. Nilai dari vektor tadi ini kita rankingkan. Kita mencari ranking mana yang paling besar. Cara mencarinya sama dengan rank nilai dari vektor dari A1 tadi dijumlahkan dengan seluruh nilai vektor yang ada, lalu ditutup. Begitu juga dengan yang A2. Nilai vektor dari A2 dijumlahkan dengan nilai vektor yang lain, maka keluar hasilnya. Maka di sini hasil rankingnya adalah 5, 3, 2, 4, dan 1. Maka dari itu WJ harus sama dengan 1 tadi, itu cara mencarinya sama dengan sum. Kita jumlahkan sama dengan sum. Kita jumlahkan, kita tutup, maka hasilnya harus 1. Nah, mungkin itu saja studi kasus yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.